Kalau record. Tiffany. Tiffany. Iya nanti. Nanti kalau betul. Ada 51 partisipan. Bagaimana Bapak Ibu? Apa mau langsung dimulai? Apa masih nunggu? Nyalain, Pak. Bu Anis kok Bu Anis kok mboten poin. Monggo Pak Tanjung. Baik. Bu Anis. Yang sini berarti baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan Zoom meeting. Anak-anak yang semoga selalu dirahmati Allah. Hari ini yang akan memimpin ikrar adalah Ibu Eli. Kemudian nanti doa akan dipimpin oleh Bu Ratna. Kemudian nanti hafalan Al-Quran akan dipimpin oleh Bapak Aziz Muslim. Meniti acara selanjutnya yaitu ikrar, waktu dan tempat kami aturkan kepada Ibu Eli. Monggo Bu Eli. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Baik, nak semuanya mari kita berdiri untuk melaksanakan ikrar pada hari ini. Silahkan berdiri. Langsung saja tundukkan kepala. Ya, mari kita ikrar bersama-sama. Hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi robba. Aku rela bertuhan Allah. Wa bil islami dina. Aku rela beragama Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela bernabi Muhammad. Wa bil Qur'ani imama wa hakama. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahma. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Doa kedua orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ayah bundaku. Sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Eli yang
berkenan untuk memimpin ikrar pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ratna Murdianti. Waktu dan tempat kami haturkan. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Mari Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua kita berdoa sebelum memulai kegiatan Zoom pagi ini. Semoga kegiatan Zoom kita pagi ini lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Dan yang paling penting adalah anak-anak dengan berdoa, Allah memberikan kemudahan kepada kalian untuk bisa menerima ilmu yang ditransfer oleh Bapak Ibu Guru pagi ini, ya Nak, karena doa itu sangat penting, ya. Selain belajar, berdoa itu hal yang juga sangat penting, ya. Belajar tanpa berdoa itu juga tidak bisa. Hanya berdoa, tidak belajar juga tidak bisa. Jadi harus balance, ya. Oke, kita berdoa, tempat duduk siap gerak, tundukkan kepala. Bu Guru minta tidak ada yang sambil tiduran atau sambil mainan. Kalau masih sarapan, ya sarapannya di pending dulu sebentar. Kita berdoa dulu ya Nak. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Bukan pula jalan bagi mereka yang sesat. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekaguan lidahku, supaya mereka memahami perkataanku. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmu dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Alhamdulillah, kita berdoa. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Tanjung. Monggo Pak Tanjung. Terima kasih kepada Ibu Ratna yang telah membimbing doa. Memang betul apa yang dikatakan Bu Ratna bahwa usaha dan doa itu adalah satu paket. Jadi harus dilaksanakan semua supaya kita mencapai keberhasilan. Nah, meniti acara selanjutnya yaitu tadarus, ya, tadarus dan tahfidzul Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Aziz Muslim. Monggo Pak Aziz. Baik, terima kasih Pak Tanjung. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu Guru, mari bersama-sama kita lantunkan surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 25. Bagi anak-anak yang belum sampai dengan ayat 25, bisa dibuka buku paketnya atau buku tahfidznya di rumah atau bisa juga dengan Al-Quran. Baik, kita mulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr
wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idin la yu'adzibu adzabahu ahad. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Kami aturkan sekali lagi kepada Bapak Tanjung. Semoga. Baik. Terima kasih kepada Pak Aziz ya. Dan sudah memimpin tadarus serta tahfidz ya anak-anak supaya bisa lebih istiqomah di rumah dan bisa cepat untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru Al-Quran. Acara demi acara sudah kita lewati. Acara selanjutnya yaitu pembagian kelas atau breakdown. Kami haturkan kepada Bapak Haji Diaudin. Saya apabila ada salah kata dalam acara pembukaan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tanjung. Untuk selanjutnya, sebelum saya masukkan ke kelas masing-masing, tolong diperiksa lagi identitas kalian, kelas dan nama yang jelas, sehingga nanti memudahkan untuk memasukkan ke kelas kalian masing-masing. Sekali lagi, tolong masih ada anak yang menggunakan nama identitas HPPC. HPPC, tolong dibenarkan dulu, HPPC. Ini nanti kelasnya kelas berapa? Oke. Begitu juga, Bu Ratna kelas berapa nih Bu Ratna? Bu Ratna 3D. 3D Pak Udin. 3D dan Oke, matur nuwun Bu Ratna. Dadah.
tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Mas, selamat pagi Abang. Itu Mas Riza. Sisiran dulu Mas, sisiran dulu. Mandi ya. Yang lain mana nih? Mbak Kansa, Mbak Kansa. Idenya di mana? Ya sarapan Mbak Kansa. Masih ada beberapa yang tergabung di kelas 3A. Ada Mbak Ais. Sarapan Mbak Ais. Ada Mbak Kanya, ada Mbak Ani, Mas Kakak, Mas Edi, ya Allah, sudah cilananmu. Nanu di Surabaya apa di Salatiga, Mas? Mas Nanu? Oh, sehat. Ya, dia mana Mbak? Di Cilong mana kok Mbak Biasa dulu? Mas Agis gimana kabarnya Mas Agis? Tak bertemu. Mas Atan, ya sarapan. Mbak ya sarapan. Oke, siapa yang hari ini sambil menunggu Bu Eli? Siapa yang hari ini belum sholat subuh? Sudah sholat subuh semua? Ya. Jadi sambil menunggu Bu Eli nanti pelajaran Pak Alis nanti ada 2 ya, agama sama Al-Quran. Persiapan nanti untuk yang Al-Quran akan Pak Alis tunjuk beberapa anak untuk mendapatkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 3A yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Ya, hari ini kalian akan ditemani belajar bersama Pak Tanjung dan Bu Risma. Nah, kita akan belajar bersama 2 materi. Yang pertama nanti Pak Tanjung dulu matematika, kemudian Bu Risma PJOK. Nanti kita akan belajar 2 materi hari ini, dan satu lagi nanti setelah Bu Risma masih ada Pak Tanjung, satu lagi bahasa Jawa seperti yang sudah kita sepakati di hari Senin kemarin, bahwa nanti yang bertugas untuk membaca cerita pengalaman pribadi ya adalah Mbak Nadine dan siapa ya? Dir, Pak. Mbak Nadine sama siapa ya? Dir. Ya, Haidir kemarin. Ya. Mas Haidir ya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Mari bersama, sebelum kita mulai kita awali dengan bacaan basmalah dengan harapan apa yang akan kita pelajari ya mendapat pemahaman ya, dan kemudahan dalam memahaminya, tentunya atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, yang pertama ini nanti Pak Tanjung dulu, terus Bu Risma, terus baru Pak Tanjung lagi, itu ya. Baik, langsung saja saya
Hari sudah saya masuk. Baik, anak-anak, kita akan belajar matematika, yaitu melanjutkan materi yang lalu, ya. Baik. Apakah sudah kelihatan materinya? Persiapan yang BI, bukunya dipersiapkan, Nak. Itu BI nomor. Belum. Sekarang sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar matematika, ya. Kita akan mulai belajar menentukan waktu mulai dan waktu selesai, ya. Suatu kegiatan. Kemarin kita sudah membahas tentang teori waktu, ya. Satuan waktu, ya. Jadi ada dari tahun, bulan, minggu, hari, kemudian dari ya, jam, kemudian menit, detik. Nah, sekarang kita akan masuk ke yaitu sub tentang menentukan waktu mulai dan waktu selesai suatu kegiatan. Lama kegiatan dalam satuan jam. Ya. Nah, nih perhatikan contoh berikut ini. Ibu mulai menyetrika baju pukul 9. Ibu menyetrika baju selama 1 jam. Waktu ibu selesai menyetrika baju dapat ditentukan sebagai berikut. Ya. Jadi 9, ya, dimulai pukul 9 ditambah 1 jam. Ya. Jadinya pukul 10. Ya. Kamu lihat, ya, di 1 jam. Kalau jarum pendek ini menunjukkan jam. Ya. Kalau jarum panjang menunjukkan menit, ya. Kemudian jarum yang berputar terus itu menunjukkan jarum panjang kecil yang berputar itu detik, ya. Di dalam gambar ini yang ditunjukkan adalah jam dan menit. Jadi kalau 1 jam berarti yang bergerak hanya jarum yang panjang atau pendek? Yang pendek saja, ya. Ya, semua sudah paham, ya? Jadi ibu selesai menyetrika pada pukul 10. Lanjut, ya. Nah, coba ini saya coba selesaikan soal berikut. Ibu mulai menjemur baju pukul 8.30. Nah, sekarang kita coba bersama, ya. Ya, pukul 8.30. Ya, siapa yang bisa menunjukkan jarum pendeknya di mana, jarum panjangnya di mana? Yuk. Siapa nih yang bisa menunjukkan? Siapa yang berani? Tunjuk jari. Siapa yang berani? Jam 8.30 mulainya. Jam mulai. Jam 8.30. Siapa yang berani? Ya, Mas Hosi. Di-unmute dulu, Mas Hosi. Jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di antara angka 7 sama 8, Pak. Jarum pendeknya Di angka 8. ya. Jarum panjangnya di tengah-tengah 8 sama 7 itu, Pak. Jarum panjangnya di tengah-tengah antara 8 sama 7. Nah, di tengah-tengah antara 8 sama 7, jarum panjangnya di Oh iya. Angka 6. betul nggak? 8.30. Ya, ini yang panjang. Yang panjang di mana, Mas Hosi? Coba. Di angka 6. Ya. Kasih warna merah ya, biar kelihatan. Di angka 6 ya. Terus jarum pendeknya di mana, Mas? Di tengah-tengah 8 sama 7. 8 sama 7, betul? Betul. 8.30, betul? Betul itu, Pak.
Benar nggak nih? Benar. Benar. Nah, baik. Ada teman lain yang berpendapat lain. Sudah betul belum nih jawabannya Mas Yesi? Benar nggak nih? Siapa yang mencoba? Mas Nil, ya. Mas Nil, Nil Kamal. Itu jarum jam pendeknya itu di tengah-tengah 8 sama 9. Oke. Saya kasih hijau nih. Saya coba, ya. Antara 8 8 dan 9. 8 Oh. dan 9. Saya kasih warna hijau ya. Hijau. Terus kemudian jarum panjangnya di mana Mas Nil? Jarum panjangnya udah betul. Sudah betul ya? Heeh. Oke. Nah, dari teman-teman yang lain, ya, manakah yang lebih tepat? Pukul 8.30, ini benar yang merah atau yang hijau? Hijau, Pak. Hijau. Ya, hijau. Berarti jawaban yang tepat, nah, ini kok diklik sulit. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah 8.30. Ini kita lihat dulu. Berarti kalau 8, berarti harus lebih dari 8, ya. Kalau pukul 8 biasanya kan tepat 8. Nah, kalau 8 lebih, ini berarti di antara 8 dan 9. Nah, 30 menit. Ini kemarin kita ingat ya. Jadi 0 ya. Ketika kita berjalan dari angka 12 ke 13, ini 15 menit. Dari angka 3 ke angka 6 ini juga 15 menit. Berarti 30 menit itu menunjukkan angka 6. 15 ya, menit itu menunjukkan angka 3. Kemudian 45 menit angka 9 ya, sampai ya, jadi 1 jam itu ada 60 menit ya. Jadi jangka ini antar angka ya, ini adalah 5 menit. Ya, seperti itu ya. Nah, terus ibu menjemur baju selama 2 jam. Berapa jam ibu mengangkat baju tersebut? Nah, 2 jam. Berarti dimulai pukul 8.30 ditambah 2 jam. Berapa nih? Yang ditambahkan apanya? Jamnya. Berarti 8 ditambah 2. Ya, berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10. Ya. 30 menitnya tetap. Jadi ibu akan mengangkat baju tersebut pada pukul 10.30. Nah, siapa lagi yang akan mencoba? 10.30. Ayo. Siapa yang berani mencoba? Mas Daril. Oke. Mas Daril. Jarum panjang di angka 6. Jarum panjang di angka 6. Baik. Jarum panjang di angka 6. Jarum pendek di tengah-tengahnya 10 sama 11. Jarum pendek Di tengah-tengahnya 11 sama 10. ya, coba. Ini ya. Betul gini, Mas Darel? Iya. Iya.
Ada teman lain yang berpendapat, apakah sudah betul jawaban itu? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Baik. Jadi kalian sudah paham ya? Kalau nanti ada soal seperti ini, jadi kalian sudah bisa menerapkan di dalam soal. Nah, Pak Tanjung, iya. tadi Anissa coret-coret, Pak. Baik. Ya, tolong di sana dulu ya, perhatikan dulu ini ya. Kita lanjutkan ya materinya ya. Terima kasih. Ya, kalian sudah paham kan? Nah, ini Pak Tanjung punya soal. Nah, nih. Ini ayah mencuci mobil selama 1 jam 30 menit. Ya. Jadi lamanya nyuci itu 1 jam 30 menit. Dan selesai pukul 9. Nah, pukul berapa ayah mulai mencuci? Ya. Ayah itu mencucinya selama berapa menit? 1 jam 30 menit. Ya. Ya, silakan. Siapa yang mencoba? Nah. Setengah 8. Saya, Pak. Siapa? Mbak Anissa. Baik, Mbak Anissa. Silakan, Mbak Anissa. Bukan, Pak. Setengah 8, bukan, Pak. Jam setengah 8 ya? Oke, kita coba ya, bersama-sama ya. Sonia. Nah, ya, kita coba bersama. Nah. Tadi ayah mulainya jam berapa gitu toh? Pertanyaannya berapa? Selesainya jam 9. Berarti operasi penyelesaiannya adalah 9 dikurangi 130. Ya, kita tulis. Kita pakai warna yang hitam saja. Jadi jam 9 dikurangi 01.30. Betul nggak? Oke. Sekarang kita ya, kita kurangi ya. Ini. Kita kurangi. Coba kalau jam, ya perhatikan ya, kalau jam, ketika kita meminjam di depannya, ini berarti satuannya adalah berapa ini? Jadi berapa ini nolnya? Berapa? 60 menit ya. Berarti ini jadi 60 ya. Seperti itu. Jadi kalau pukul 9.00 berarti ini satuan, kalau dipinjam ke belakang ini adalah pukul berapa? 60 dikurangi 30. Hasilnya berapa? 30. 60 dikurangi berapa? 30. Baik, betul. Terus kemudian, ya tadi kan udah dipinjam nih. Ini tinggal sudah dipinjam, ya. Kemudian ini tinggal angka 8. Ya. Ini sudah dipinjam kan, 9 tadi dipinjam ke belakang 1 jam, berarti tinggal 8. 8 kurang 1, 7. Baik. Ya. Nah, kalau dijumlahkan
3 tambah 3, kalau jam ini toh, 3 tambah 3 ini berarti hasilnya sama dengan 1 jam. Ya. Paham ya anak-anak ya? Jadi jawaban Mbak Anissa tadi betul nggak kira-kira? Betul. Betul, baik. Nah, paham ya? Ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi bedanya kalau pengurangan ya, pengurangan biasa ya, itu kalau kita pinjam jadi 10 gitu. Kalau jam, kalau kita pinjam jadi 60. Itu ya. Misalkan ini toh pinjam dari angka depannya ini jadi 60 karena satuannya adalah menit. Menit jadi 1 jam berapa menit? 60 menit. Ya, paham ya? Nah, sekarang Pak Tanjung mau pinjam nih jamnya. Nah, siapa yang bisa menunjukkan jamnya di sini? Yuk. Jam selesainya. Siapa yang belum tadi? Mas Husi udah, Mbak Anissa udah, Mas Darel udah, Mas Nil udah, Mbak Cista. Nah, yuk Mbak Cista. Silakan Mbak Cista. Jarum panjang di mana? Jarum pendek di mana? Ini toh jam 9 ini loh. Jarum panjang di ya kedengaran? Jarum panjang di angka 9. Panjang atau pendek? Jam 9 loh. Pendek. Ya, yang pendek di angka 9, yang panjang di angka mana? Yang jarum panjang menitnya 00 berarti? Di angka berapa? 00 itu angkanya berapa tadi? Kalau ini kan 15, ini 30, ini 45. Kalau 00 di mana? Di angka 12, Pak. 12. Iya, 12. Ya, jam 9 ini ya. Ingat, kalau jamnya pas jam 9, jam 8, jam 7, jam 1, angka apa? Jarum panjangnya itu pasti menunjukkan angka 12. Coba sekarang Mbak Pilo. Ya, Mbak Pilo. Iya. Mbak Pilo, jam 7.30 sekarang Mbak Pilo. Jam 7.30, jarum panjangnya di mana? Ingat ya, yang belakang ini menunjukkan jarum panjang. Kalau 30 tadi yang mana? 15, 30. Angka berapa Mbak Pilo? Jarum panjang? Angka nggak tahu. Ya. Yang menunjukkan 30 menit itu adalah ya, angka 6. Ya. Terus kemudian jarum pendeknya di mana Mbak Pilo? Mana tadi? Di angka 7.30. di angka 7. Angka antara, kalau ini 7 lebih berarti di antara 7 dan 8. 8. Ya. Oke. Ya. Jarum pendek ini menunjukkan angkanya. Jadi kalau 7 lebih berarti angkanya lebih dari 7, berarti antara 7 dan 8. Kalau pas 9, misalkan pukul 7, maka angkanya jarum pendeknya di angka pas 7.
Dan kemudian kalau belakangnya ini 00, berarti menunjukkan angka 12 menitnya. Ya. Kalau menitnya itu 30, berarti angka 6. Ya. Kamu hitung ya, ini setiap ini 5. 12 ke 1, ya ini 5. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. 30 hasilnya. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Soal kedua. Ya. Nah, ini. Kelihatan ya. Nah, Sonia mulai berenang pukul 9.45 dan selesai berenang pukul 10.30. Berapa lama Sonia berenang? Nah, mari kita coba bersama. Baik. Yuk coba. Oke, kita coba. Sonia mulai berenang pukul 9.45. Kita tulis ya. 9.45. Ya. Kemudian selesai berenang pukul 10.30. 10.30. Ya. Nah, jadi Sonia itu mulai renangnya pukul 9.45. Ya, 9.45 itu 10 kurang 1/4. Ya. Selesainya pukul 10.30. Nah, cara mengetahui berapa lama dia berenang bagaimana? Coba saya minta tolong. Nah, Mas Jimmy. Mas Jimmy. Mas Jimmy, berapa lama Sonia berenang, Mas Jimmy? Berapa lama Sonia berenang? Ya. Saya, Pak. Siapa yang mau mencoba? Bentar nih siapa? Saya, Pak. Siapa tadi? Sebutkan namanya. Ya. Enggak kelihatan. Saya, Pak. Oke, Mas Rehan. Mas Rehan, boleh. 45 menit, Pak. 45 menit. Ya, baik. Bisa dijelaskan? Berapa dikurangi berapa itu, Mas? 10.30 dikurangi 9.45. Oke, tepat sekali ya. 10.30 kurangi 9.45. Ya. Baik. Mengurangannya bagaimana nih? Tadi mau pinjam depannya itu ditambah berapa tadi? 1 jam berapa menit? 1 jam berapa 60. menit? Ya, 60. Berarti ini jadi berapa angkanya nih? 30 jadi berapa ini? 90 kan? Nah, jadi 90 seperti ini ya. Nah, 90 kurangi 45 berapa? 10 kurangi 5 sama dengan 5 ya. Sudah dipinjam kan? Ini tinggal 8 kurangi 4 jadi 45. Nah, ini tadi sudah dipinjam ke belakang, ini jadi 09 ya.
Jadi ya, ini 9 kurangi 9 sama dengan 0045. Jadi ini adalah hasilnya. Ya, hasilnya 45 menit. Nah, coba ini selanjutnya, sudah paham ya? Berarti dikurangkan. Ya, saya minta Mas Nazif, ya, tolong bantu Pak Tanjung nih, menunjukkan angka 945. Mas Nazif. Angka panjang di mana, Mas Nazif? Panjang di angka 9. Coba yang agak keras. Di angka 9, Pak. Angka 9, baik. Angka, iya, jarum panjang angka 9. Kemudian jamnya ditaruh di mana nih? Jarum pendeknya di mana? Angka 9, Pak. Di antara 9 dan 10. 10. Ya, seperti ini ya. Jarum pendeknya di antara 9 dan 10. Ya. Kemudian jarum panjangnya di angka 9. Ya, ingat ya. 00. Ini 15. Ini 30. Ini 45 ya. Bertambahnya setiap ya sudut ini adalah 15 menit ya. Oke. Lagi satu lagi ya. Nah, ini contoh soal ya. Lampu A menyala pukul 8.30. Ya. Kemudian padam pukul 9. Ya, padam pukul 9. Padam pukul 9. Kemudian lampu B menyala 8.15 dan padam pukul 9.30. Ya. Ini lampu A ya, kita tulis dulu ya. Ya. Lampu B. Lampu B. Ya, lampu B mulai menyala pukul 8.15 dan padam pukul 9.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.30. Mikrofonnya dimute semuanya, coba dihidupkan semuanya. Nah, lampu mana yang menyala lebih lama? Nah, mari kita kurangkan dulu ya. Tadi dimulai pukul 8.30, selesai pukul 9. Berapa waktunya? Ya, saya minta tolong kepada siapa nih yang belum? Mas Lanang. Ya, Mas Lanang. Lebih lama lampu B, Pak. Coba di Ini berapa menit? berapa Mas Lanang? Lampu A 30 menit. Ya, 30 menit. Tepat sekali. Ya. 30 menit. Lampu B, saya minta tolong siapa ini? Mbak Dira. Mbak Dira. Yang lampu B. Mulainya pukul 8.15, kemudian selesainya 9.30. Berapa menit?
berapa Mbak Dira? Mbak Dira, coba di-unmute dulu Mbak Dira. Ya. 30 dikurangi 15 berapa Mbak Dira? 15. Ya. 15. 15 ya. Kemudian 9 kurangi 8 berapa? 1 ya. Tuh. Baik, terima kasih Mbak Dira. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Lampu yang menyala lebih lama. Lampu A 30 menit. Lampu B 1 jam 15 menit. Mana yang lebih lama Mbak Amanta? Mbak Amanta? Unmute dulu. Iya, tapi masih sama. Tanya ke Evan ya. Aku takutnya nggak tanya. Yang A atau B? Yang lama? Yang A tadi 30 menit. Ya, yang B 1 jam 15 menit. Yang lama yang mana? Menyala lebih lama. Ya, lampu B tepat sekali ya. Nah, baik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang paling Ya, sering kan. kalian sudah paham berkaitan dengan apa operasi menentukan waktu ya, menentukan waktu mulai dan waktu selesai. Mungkin itu ada pertanyaan dulu tidak? Tidak ya. Oke. Baik. Setelah itu kalau tidak ada pertanyaan, maka materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Risma. Monggo, Bu Risma. Baik, terima kasih Pak Tanjung. Baik anak-anakku semua, kelas 3A, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabarnya? Insya Allah sehat semua ya dari wajahnya. Anak-anak semangat hari ini belajar ya. Oke, hari ini untuk pelajaran PJOK, Bu Risma akan menyampaikan materinya ya. Untuk bab yang baru. Tapi Bu Risma mengingatkan dulu ya, kemarin di hari Jumat Bu Risma sudah mengirimkan tugas untuk anak-anak di Moodle ya, yaitu tugas yang pertama, yang kebugaran jasmani, prakteknya. Silahkan anak-anak yang belum cek Moodle-nya bisa dicek, yang belum kirim bisa mulai kirim videonya ke Bu Risma ya. Ada 3 kemarin kegiatannya ya nak ya. Lari di tempat, kemudian lari jingkat atau lari angkat paha, kemudian yang terakhir ada jumping jack. Jumping jack itu seperti yang kemarin kita praktek itu yang lompat tepuk ya, tangannya ke atas itu ya. Oke, silahkan anak-anak nanti dicek kembali yang belum kirim videonya ke Bu Risma. Baik, untuk yang berikutnya kita akan belajar tentang materi baru senam lantai ya. Ini untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 sama materinya bab 5. Kegiatannya senam lantai. Ya. Nah, aktivitas senam lantai seperti yang sudah sebelumnya anak-anak pelajari di kelas 2. Senam lantai ada kegiatan yang dilakukan di atas matras ya. Kalau di sekolah biasanya pakai itu apa namanya? Kalau anak-anak sebut kasur ya, tapi itu biasa disebut matras. Oke. Senam lantai itu adalah gerakan tubuh yang dilakukan di atas matras atau alas untuk melatih kelenturan, keseimbangan, kekuatan, serta keberanian.
Ya, jadi tidak ini keempat hal ini tidak bisa terpisah ya. Kalau anak-anak pengen kegiatan senam lantainya bagus, berarti harus belajar ini dulu. Kelenturannya lebih ditingkatkan, kemudian keseimbangan, kekuatan, dan keberanian. Nah, ini nanti bisa didapatkan dari kegiatan kebugaran jasmani kemarin dan aktivitas senam lantai ya. Jadi ada hubungannya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari ada 3 macam gerakan. Gerakan berpindah tempat, kemudian gerakan di tempat, kemudian gerakan menggantung, ya. Ada 3. Namun untuk gerakan menggantung ini anak-anak nanti tidak praktek, ya. Tidak praktek karena kalau di rumah cukup sulit menemukan alatnya, ya. Yang akan dipelajari nanti adalah gerak berpindah tempat dan gerak di tempat. Nah, ini contoh gerak berpindah tempat. Ada 4 gerakan yang dipelajari di kelas 3. Ada lompat ke depan, ya. 1 ini lompat ke depan. Perhatikan gambarnya. 2 kaki bergerak, melayang bersama, kemudian mendarat bersamaan, ya. Selalu 2 kaki bersama. Ini lompat ke depan. Ya, kata kuncinya adalah lompat, berarti 2 kaki bersama. Yang kedua, ada meloncat. Kalau meloncat ini berbeda, ya, dia meloncat ke atas. Ada gerakan loncatan ke atas, membawa badan ke atas. Diperhatikan kakinya ketika akan meloncat. Ini ada sikap ancang-ancang terlebih dahulu, kemudian gerakan lari ya, biasanya ancang-ancang persiapan dengan lari kecil. Kemudian mengangkat badan ke atas. Ini salah satu kaki ke depan. Ya, ini bedanya ini, meloncat ya, gerakan loncat ke atas. Kemudian mendaratnya 2 kaki bersama. Untuk mendarat, melompat dan meloncat ini sama, harus 2 kaki ya. Karena apa? Kalau mendarat dengan 1 kaki selain bahaya juga tidak tidak baik untuk keseimbangan tubuh kita ya, keseimbangannya menjadi kurang ya. Dengan 2 kaki ya. Untuk kegiatan senam lantai harus dilakukan secara aman dan nyaman. Jadi tidak boleh dilakukan di tempat yang tidak aman dan tidak nyaman. Anak-anak harus melaksanakan dengan aman dan nyaman ya. Oke, lanjut ke gambar ketiga. Berjingkat. Ya. Kalau berjingkat dalam senam lantai ini seperti gerakan engklek. Nah, anak-anak bermain engklek ya. Ini berjingkatnya seperti itu. Masuk dalam gerakan senam lantai untuk kekuatan kaki ya. Kemudian yang keempat, gerakan menolak dan berputar. Ya, sering anak-anak lakukan praktekan ini, baik dalam pemanasan ya, melompat sambil berputar. Ya, ini 4 gerakan yang dilakukan dalam senam lantai. Intinya adalah penguatan kaki ya nak ya, penguatan otot kaki. Bu Risma lanjut, berikutnya. Untuk yang gerakan di tempat. Nah, yang gerakan di tempat ini, anak-anak bisa lakukan dengan alat dan tanpa alat. Ya, ini sudah sering dilakukan, keseimbangan sikap pesawat terbang. Ya, namun walaupun sering dilakukan, setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, kenapa ini terus dipraktekkan dalam kegiatan senam lantai ya? Karena keseimbangan ini akan menentukan gerakanmu baik atau tidak. Jadi kalau senam lantai tidak seimbang, anak-anak juga tidak bisa melakukan gerakan selanjutnya dengan baik. Contoh,
ketika mau praktek roll depan atau berguling ke depan. Kalau keseimbangan badannya kurang atau kekuatannya kurang, pasti tidak akan bisa mendorong badannya ke depan. Nah, seperti itu ya. Apalagi kelenturannya kalau kurang. Kalau kelenturan kurang, nanti anak-anak tidak bisa menekuk badan ke depan sehingga badannya tidak bisa bulat berguling ke depan seperti itu ya. Nah, untuk itu yang gerakan keseimbangan ini akan selalu dipraktekkan. Silahkan nanti anak-anak di rumah ya dicek keseimbangan badanmu sudah bagus atau belum ya. Dengan gerakan yang ini nak. Pertama lakukan berdiri dengan satu kaki. Lututnya ditekuk dulu ya, jadi posisi kakinya ke bawah. Kalau ini sudah tidak goyang-goyang, itu tandanya berarti sudah siap untuk gerakan ke level berikutnya. Level berikutnya apa? Yang ini nak. Ya, berdiri dengan satu kaki, tapi kakinya lurus ke depan. Ya, kalau ini kamu sudah kuat, tidak bergoyang, berarti tandanya nanti ketika melakukan sikap pesawat terbang dengan kaki lurus ke belakang, insya Allah sudah lebih baik dan lebih stabil. Jadi sudah bisa lurus ya, mulai dari kepala, tubuh, pinggang, dan kakinya sudah bisa lurus. Itu caranya untuk berlatih dan caranya untuk ngecek ya. Ini gerakan di tempat. Oke. Untuk yang gerakan menggantung, Bu Risma tidak sampaikan kegiatannya, hanya cukup untuk sedikit informasi. Gerakan menggantung itu seperti anak-anak berayun di tiang sejajar ya. Kalau di sekolah biasanya kan anak-anak bermain di tiang basket itu ada tiang besi, kemudian anak-anak menggantung di sana. Nah, itu salah satu contoh kegiatan menggantung ya, menggantung tangan di palang. Nah, kalau mungkin yang anak-anak di rumah ada pohon dengan dahannya yang besar ya, terus berayun di pohon. Nah, itu salah satu juga kegiatan untuk senam lantai ya, menggantung dengan ini nak, kedua tangan untuk kekuatan ini lengan kita. Nah, tapi kita tidak bisa praktek hal itu di rumah ya, tidak bisa karena terkendala dengan alat dan juga harus butuh pengawasan dari orang dewasa. Oke, tapi untuk gerakan yang di tempat dan gerakan yang berpindah tempat, itu nanti anak-anak bisa praktekkan sendiri di rumah. Cukup nanti minta tolong orang tua untuk mengambilkan videonya saja. Oke. Nah, Bu Risma perjelas untuk gerak berpindah tempatnya. Supaya nanti kalian prakteknya di rumah tidak bingung ya. Dulu di semester 1 kalian sudah pernah lakukan lari zigzag ya nak ya, dengan melompati rintangan. Nah, ini di kegiatan senam lantai, besok prakteknya juga kita membutuhkan rintangan seperti ini. Tapi tidak perlu ya, harus menyiapkan ban atau kotak besar seperti ini, tidak. Cukup nanti menggunakan benda yang ada di rumah ya. Nanti kita prakteknya tidak lari zigzag, tapi melompat dan meloncat ya. Jadi kalau dengan kardus seperti ini nanti bisa dua gerakan. Meloncat dulu satu kaki, kemudian kembali melompat dengan dua kaki bersama. Ya, besok prakteknya seperti itu. Ini contoh gerakan untuk melompat. Nah, meloncat ke atas ini bisa dipraktekkan dalam kegiatan untuk bermain karet ya. Tapi untuk anak-anak besok praktek kegiatannya tidak perlu dengan tali karet seperti ini. Cukup nanti siapkan rintangan ya, yang ini tadi rintangan 4 buah rintangan. Boleh yang di rumah punya kardus, punya bola, kemudian punya benda yang tidak berbahaya ya,
boleh nanti disusun 4 seperti ini, kemudian digunakan untuk praktek melompat dan meloncat. Nah ini dia. Tugas untuk kegiatan kelas 3, mengirimkan video gerak berpindah, ya. Lompat, maksudnya ini berputar ke kanan kiri yang tadi, melompat dan meloncat, ya. Melompat dulu, meloncat dulu, kemudian melompat, kemudian dilanjutkan dengan sikap pesawat terbang, tumpuan kaki kanan dan kiri, ya. Tugasnya untuk kelas 3 itu. Oke, anak-anak. Nah, itu yang bisa Bu Risma sampaikan. Sebelum Bu Risma akhiri, anak-anak silahkan ada yang mau bertanya. Apakah jelas tugasnya? Jelas? Anak-anak kelas 3 jelas? Oke, jelas. Terima kasih Quinsa. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih. Kalau jelas, ya, jangan lupa yang tugas sebelumnya dikirimkan dulu ya. Yang untuk tugas ini besok hari Jumat tanggal merah, berarti boleh kirimnya minggu depan. Ya, tapi Bu Risma akan tetap share kegiatannya di hari Jumat. Ya. Walaupun tanggal merah karena sudah sesuai jadwal untuk share di Moodle hari Jumat, tetap Bu Risma kirimkan di hari Jumat, tapi anak-anak bisa kerjakan di hari setelahnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih Pak Tanjung, Bu Risma akhiri karena Bu Risma. Iya, Nak. Kirim di Moodle nggak, Bu? Langsung kirim WA saja ya. Kalau di Moodle nanti harus ini apa namanya, dibuka satu persatu. Kalau di WA Bu Risma bisa lebih cepat, langsung dinilai gitu ya Nak ya. Terima kasih Mas Haidir. Oke, Bu Risma akhiri ya. Terima kasih karena harus Zoom di kelas 2. Terima kasih Pak Tanjung, monggo bisa dilanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Baik, terima kasih pada Bu Risma. Baik, anak-anak, sesuai yang sudah kita sepakati di hari Senin yang lalu, hari ini kita akan mendengarkan ya, cerita pengalaman pribadi dari temanmu Mbak Nadine dan Mas Haidir. Ya, ini mana ini? Mas Haidir masih ada? Oh, nah ini dia. Mas Haidir sudah siap, Mas Haidir? Sudah, Pak. Oke. Nah, kelihatan. Silakan dibaca nanti teman yang lainnya ya. Jadi semua anak ya, tugasnya untuk hari Jumat itu sebenarnya adalah mengirimkan video kalian membaca cerita pengalaman pribadi ya. Ya. Maca cerita pengalaman pribadi ing pariwisata. Nanging amarga Jumat sesuk iku tanggal abang, yaitu menghormati pemeluk agama Konghucu. Ya. Ana Imlek, jadine tugasé dinggo minggu ngarep meneh. Dadi mengko anak-anak sing wis gawe cerita pengalaman pribadi ing pariwisata banjur bisa di video di kelas online. Nah, saiki awak dhewe meh mirengke cerita pribadi pengalaman ing pariwisatane Mas Haidir. Monggo Mas Haidir. Ya. Salam Rin Mas Haidir. Assalamualaikum Pak Tanjung dan teman-teman. Waalaikumsalam. Mulai ya Pak.
Langsung saja. Aku lunga piknik sak keluarga tanggal 24 tekan 28 Desember. Rouson rongewu sawelas ning Batu ana kawasan Jatim Park loro. Penginapan utawa hotel apik banget. Margo ning restorane ana macan sing digurung kaca akuarium. Ing Batu Malang aku lan keluarga dolan ning Jatim Park 1, 2, 3 ning Jatim Park loro ana Batu Street Zoo, Museum Satwa lan Eco Green Park. Ning Jatim Park 3 ana Dino Park, The Legend Star, Pantai Rasa, dan Glow Garden. Aku seneng banget iso wisata lan dolan merno akeh pengalaman lan ilmune. Sudah Mas Haidir? Ya, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi Pak. Mas Haidir sampun cerita pengalaman pribadi ini ing pariwisata yaiku ing Jawa Timur. Ya, Mas Haidir pariwisata ing Batu, Jatim Park 1, 2, 3 uga ana hotel sing diingoni macan. Macane diinguni ning hotel. Iku ya mesti anak-anak sedaya pengen ya pariwisata meneh, bisa pariwisata iki amarga ijek ana kahanan kaya ngene yaiku pandemi corona, dadine pariwisata saiki ijek dibatasi. Muga-muga kabeh dedonga nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala muga-muga pandemi iki ya enggal-enggal rampung, dadine awake dhewe iso pariwisata meneh, iso piknik meneh. Saiki awake dhewe meh mirengke cerita saka Mbak Nadine. Mbak Nadine mboten enten Mbak Nadine. Nah, anak-anak tugase kanggo Jumat ngarep. Jadi tugase ngumpul kene yaiku 2 minggu maneh. Anak-anak gawe cerita padha Mas Haidir mau. Banjur ceritane mau anak-anak di video. Jadi anak-anak maca cerita terus di video ya. Bar kuwi terus dikirimke ning kelas online. Ngoten nggih? Enten sing ajeng tanglet mboten? Ada yang mau tanya enggak? Berarti 2 minggu lagi, jadi Jumat depan, tugasmu adalah membaca cerita yang sudah kamu buat, ya. Kemudian kamu rekam dengan video. Setelah itu dikirimkan ke kelas online. Gitu ya. Semuanya paham ya? Baik, ini sampai terakhir tinggal 17 anak. Insya Allah semuanya sudah paham ya. Nah, baik anak-anak, sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Terima kasih untuk Mas Haidir tadi sudah berkenan membacakan ceritanya. Ini pasti semuanya sudah punya cerita sebenarnya. Tapi cuma nanti Pak Tanjung ingin kalian merekam, ya. Kamu membaca cerita sambil kamu rekam, kamu istilahnya nanti dikirimkan ke Pak Tanjung biar Pak Tanjung juga
tahu ya pengalaman pribadi di pariwisata. Mesti semuanya beda-beda. Mungkin ya ada yang sama tapi pasti ya banyak yang beda-beda. Itu ya. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada pertanyaan kah? Tidak? Wah, geleng-geleng berarti tidak ada. Nih, Mas Hosi, Mas Jimmy, Mas Nil ini sedang pemanasan. Ada pertanyaan tidak? Mbak Karisa? 3A Askas ini siapa ya? Askas. Itu 3B, Pak. Siapa? Itu 3B. 3B. Oh. 3A Askas. Tapi tidak apa-apa kan? Mbak Pilo ada pertanyaan, Mbak Quinsa, Mbak Dira, Mas Aidin. Tidak ada? Kalau tidak ada, mari bersama kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama. Ya, mari bersama-sama di-unmute semuanya. Di-unmute. Yuk, unmute yuk. Ya. Ayo. Biar kedengaran suaranya. Ayo. Keluar. Lucy, Amanda, Darel, Karisa, Haidir, Pilo. Mari bersama dimulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ya, Pak Tanjung dalam membawakan ini apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan ya anak-anak ya. Sampai jumpa lagi di meeting selanjutnya hari Senin nanti insya Allah ya. Sambung lagi. Aku minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Live meeting ya, live meeting. Lucy. Ya, kenapa? Aku punya apa? Enggak. Punyanya apa? Minecraft. Aku punya apa? Sama. Punya juga. Punya Lego besar loh. Lego apa ya? Lego tentara besar. Kalau aku robot tahu nggak? Kayak Gundam. Gundam. Belakang.